Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, ada yang nanya, Kang masih ready tidak untuk pembagian jersey katanya. Alhamdulillah masih berlanjut teman-teman. Jadi sementara masih kurang 400 subscriber lagi ya, kurang lebih. 400 subscriber ini mudah-mudahan ketika genap 50.000 kita sudah akan bagi-bagi jersey gitu. Dan alhamdulillah sudah OTW, jadi ya sudah dipersiapkan lah untuk jersey di belakang ya, untuk supporter editionnya. Jadi ya begitu 50.000. Teknisnya bagaimana nanti katanya banyak yang minta diundi saja biar adil. Mangga itu mah kita serahin ke teman-teman Boboto. Yang jelas ya setelah 50.000 saja kita baru bagi-bagi giveaway-nya gitu ya. Ya mudah-mudahan banyak berdoa saja teman-teman. Baik, ini kita masuk ke tema pembahasan yang mana sudah H-1 kita lebih menjurus ke masalah kemenangan gitu ya teman-teman. Jadi sekarang kita bicaranya harus berbicara secara optimis mengenai kemenangan yang harus diraih guna mempercepat mengunci titel juara. Dan ini pun sudah ditekankan oleh Bojan Hodak, ya mana Bojan mengatakan bahwa kita tidak boleh main-main lagi. Kita dari menit awal sudah harus ya menyerang gitu ya, harus meraih poin lah, sehingga tidak ada lagi bahasa kayak tadi ya, untuk misi penyelamatan itu sudah terbantahkan. Dan juga ya Persib Bandung sekarang ketika ditanya apakah memang ya akan bermain menyerang atau memang bagaimana, nah ini ya sebisa mungkin menyerang dari awal dan meraih poin, entah terlepas siapapun yang mencetak gol atau siapapun nanti yang memang menjadi MOTM-nya itu, yang penting Persib menang lah gitu ya. Jadi jangan sampai meremehkan dari PSS Sleman ini, karena menurut Bojan Hodak beberapa kali bertanding atau ya melawan tim yang memang sedang berjuang dari papan bawah ini sangat menyulitkan katanya gitu ya. Jadi ya apalagi sekarang PSS bagaikan langit dan bumi gitu ya. Persib peringkat 1 atau peringkat teratas, PSS Sleman peringkat paling bawah atau peringkat ke-18. Nah ini memang akan sangat luar biasa motivasi dari PSS Sleman untuk keluar dari zona degradasi teman-teman gitu. Jadi tidak ada lagi alasan untuk berleha-leha. Nah ini juga sedang diamini oleh semua pemain Persib Bandung bahwa menurut beberapa pemain ya kita sudah ditekankan bahwa jangan ada tekanan, bermain seperti biasa saja, yang penting menang gitu ya. Jangan karena mengejar titel juara kita bermain selampangan, atau naon istilah selampangan tuh, bermain ya gerasak gerusuk lah ya, tanpa mengindahkan ya arahan pelatih. Jadi memang sesuai dengan apa yang pelatih bilang saja. Jadi ya kita sudah melupakan di lapangan itu tidak ada top skor untuk Persib Bandung, siapapun bisa mencetak gol, lalu ya tidak tertekan siapapun yang dimainkan, ya harus memberikan yang terbaik. Nah ini juga yang terbaru bahwa ketika ditanya Bojan Hodak mengenai siapa yang akan diturunkan, ya pastinya pemain-pemain terbaik gitu ya, yang mana juga sesuai dengan skema dan juga taktik yang sudah ya dirancang oleh Bojan Hodak. Namun sayang sekali katanya untuk pemain muda atau pemain yang sedikit mendapatkan menit bermain ini kemungkinan hanya Febri Haryadi saja yang bisa dimainkan, tapi entah dimainkan di menit berapa atau berapa lama. Nah ini kita belum tahu bagaimana, ya terserah pelatih kepala Bojan Hodak saja kalau itu ya teman-teman. Jadi ya berharap Zulkifli main atau pemain yang lainnya ya kemungkinan harus bersabar dulu, karena menurut Bojan Hodak ini adalah final yang betul-betul kita ingin mengunci gelar juara, sehingga kalaupun nanti katakanlah kita sudah mengunci gelar juara, masih ada sisa berapa pertandingan misalkan, ya kemungkinan akan dimainkan di laga-laga tersebut gitu teman-teman gitu ya. Baik, kita bahas langsung beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi.
Mangga kita tampilkan. Yang nomor 1 atau yang pertama, Kang, siapa saja yang absen melawan Sleman? Kalau yang absen yang masuk ke kita baru nama Matteo Kocijan saja gitu ya yang terkena akumulasi kartu. Kalau yang lainnya tidak ada. Mungkin ya nggak tahu ya kalau ada perubahan, walaupun Franka dapat kartu kuning juga tapi masih main gitu, masih ada line up-nya. Jadi ya sejauh ini yang kita terima itu hanya Matteo Kocijan saja ya, kita aminin saja, alhamdulillah gitu ya. Jadi ya kalaupun Kocijan masih ada beberapa pemain yang bisa mengcover posisinya. Kalau Franka ya mungkin ini Bojan harus merubah sedikit strategi lagi. Tapi sejauh ini hanya Matteo Kocijan saja yang memang absen karena akumulasi kartu menghadapi PSS Sleman. Selebihnya aman. Ya mudah-mudahan tidak ada perubahan ya. Lalu yang kedua, Kang bikin podcast alus jigana. Waduh, ya alhamdulillah kalau memang mau gitu ya, insya Allah lah mau. Kalau ada konsepnya atau teman-teman punya tempat usaha, misalkan ini sekitaran Bandung aja atau ya Bandung Raya, ini juga sempat kita pikirkan gitu ya dengan teman-teman yang lain. Ya kita di mana gitu ya, punya teman-teman boboto yang punya usaha UMKM, punya kafe kecil atau ya tempat makan, tempat ngopi apalah gitu ya. Mau nggak gitu dijadiin kita nebeng di situ di tempatnya ya, sambil podcast nanti ngundang siapa itu lebih enakan kayaknya gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan punya teman-teman yang punya usaha UMKM di sekitaran Bandung saja gitu ya. Jadi biar dekat ya, mangga lah nanti bisa confirm ke kita gitu ya. Siapa tahu memang kita bisa kerja sama teman-teman. Ya itulah ya, kalau insya Allah mau bikin podcast tinggal nunggu kesempatan dan waktunya. Ya kalau teman-teman punya ide, saran, mangga kita wujudkan sama-sama. Lalu yang ketiga, tiket online tolong benahi ke manajemen. Manajemen. Tiket online tolong benahi ke manajemen. Kalau ya itu juga kita bingung teman-teman. Makanya kadang-kadang gitu ya, ini Panpel tiket dijual, dibuka masih ada segala macam. Begitu teman-teman yang lain buka scroll memang belum ada karena sudah sold out. Apakah memang di prank atau bagaimana, atau memang di sananya sudah mengeluarkan tapi sudah habis. Habisnya usaha. Jadi ya manajemen menghimbau terus kan, jangan beli di calo. Tapi kenapa calo selalu dapat tiket dan selalu menjual gitu ya. Nah ini yang memang sistem harus dibenahi, bukan hanya sekarang saja, beberapa laga match ke belakang juga Persib Bandung selalu begitu gitu ya. Jadi harus diantisipasi lagi. Laga kandang Persib Bandung sudah mulai rame, sudah mulai penuh lagi lah. Jadi kalau bisa dinaikin kapasitas penonton yang hadir ke GBLA, dan juga diperbanyak kapasitas tiketnya ya. Jadi ya mungkin ini kita juga masih menduga karena ada pembatasan itu ya, kayak misalkan yang punya paspor Planet Persib, yang punya membership putih, membership biru, jadi agak terkotak-kotak sehingga harus dibagi-bagi manajemen liar meren, waduh ini sakya jatahna ya, sudah dijatah-jatah gitu, sehingga bisa dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang bisa dibilang oleh calo gitu ya. Kadang calo juga memang ada orang dalamnya teman-teman. Nah ini yang harus dibenahi lah mudah-mudahan kedepannya ya teman-teman. Kalau sekarang mah ya disabaran aja, karena ya kita juga nggak tahu cara siapa tahu teman kita sendiri yang jadi calo kan, kita juga serba bingung nantinya. Nantilah mudah-mudahan ketemu caranya untuk lebih enakin lagi beli tiket Persib gitu ya. Tapi yakinlah manajemen udah tahu untuk keluhan-keluhan tiket ini. Lalu yang terakhir, Persib jangan main mata, menang harga mati. Ya betul, setuju teman-teman. Besok juga sudah dikatakan Bojan Hodak akan dari awal meraih poin. Jadi ya mudah-mudahan tidak ada main mata, tidak ada misi penyelamatan. Dan ya mungkin kemarin sempat beredarnya gitu ya, banyak yang narasinya, bahkan ada yang bilang katanya ada 3 siklus nih yang sudah dikondisikan oleh mafia. Katanya yang siklus pertama 4 tim laga 4 tim papan atas itu dikondisikan
draw katanya gitu ya. Lalu yang kedua, 4 tim papan atas dikondisikan kalah, lalu menang. Lalu yang terakhir sekarang yang siklus ketiga, 4 tim papan atas dikondisikan kalah. Nah ini ya kita juga nggak tahu sore ini Dewa sedang menghadapi Borneo ya. Kalau memang Dewa kan sebagai tuan rumah kalau nggak salah, jadi kalau Dewa kalah ya bisa jadi, atau ya kita nggak tahu lah untuk apa ya narasi-narasi seperti itu gitu ya. Tapi ya kita lihatlah hasilnya, mudah-mudahan memang Persib Bandung bermain kerja keras dan bermain kolektif sehingga 3 poin wajib besok untuk segera mengunci titel juara back to back gitu ya. Nah mungkin ini salah satu kabar yang ditunggu-tunggu atau yang sudah diantosanku teman-teman boboto semuanya. Nah ini mengenai kembali Sadil Ramdhani gitu ya. Ada update terbaru teman-teman, setelah ya kemarin kan sempat rame kemana sebetulnya ini si Sadil ini berlabuh gitu ya, apakah ke Persib atau ke tim lainnya. Nah ini memang menarik gitu, karena mau tidak mau menjadi satu pusat perhatian teman-teman boboto juga. Di satu sisi udah aya nu hoream gitu, kembalilah rekaman wae. Di satu sisi ada yang memang masih penasaran karena menjadi rumor setahunan, ya akhirnya soklah mun ka Persib mah ka Persib gitu ya, memang sudah saatnya. Nah ini ya sedikit saja kita bahas teman-teman. Ada dua clue, yang mana pertama dari jurnalis Malaysia sudah meyakinkan bahwa setelah Sadil Ramdhani berpisah dari Sabah FC, tidak memperpanjang kontraknya, maksudnya Sadil katanya memang akan pulang ke Indonesia dan memperkuat salah satu klub di Indonesia. Ya dari 2 klub ini yang dirumorkan salah satunya akan dibela Sadil Ramdhani. Nah ketika ditelusuri memang ternyata 2 klub ini, Persib Bandung dan siapa teman-teman, sudah ada yang menduga Persija, bukan ternyata. Lalu Dewa bisa jadi, tapi yang paling mendekati adalah Persib dan Bayangkara FC teman-teman. Nah ini 2 tim ini yang memang dikabarkan oleh jurnalis Malaysia sebelum Bayangkara FC ini mencuat untuk menikung Sadil Ramdhani. Nah ini sudah dikabarkan, dan memang ketika dikonfirmasi kepada salah satu petinggi dari Bayangkara FC, jawabannya adalah cukup mengejutkan bahwa betul katanya pihaknya sedang negosiasi dengan Sadil Ramdhani. Sejauh ini masih negosiasi. Jadi dengan kata lain katanya Sadil Ramdhani belum resmi ke Persib atau belum pasti ke Persib Bandung karena sedang ada negosiasi sengit katanya. Bayangkara FC juga memang mengakui secara terang-terangan gitu ya, bukan seselumputan lagi, bukan seselumputan deui, dan juga bukan kode-kodean lagi lah. Jadi ya istilahnya sudah terang benderang mengakui berminat mendatangkan Sadil Ramdhani ke Bayangkara FC yang musim depan juga sudah pindah ke Lampung gitu ya. Nah ini Bayangkara sudah mengajukan ya beberapa tawaran lah segala macam, dan katanya ini kalau ditelusuri teman-teman bisa jadi memang sekarang jadi posisinya 50-50 lagi antara ke Persib atau ke Bayangkara FC. Kalau memang beneran ke Bayangkara FC ya kemungkinan ini juga punya salah satu historis ya. Sadil Ramdhani pernah di Bayangkara FC sebelum ke Sabah. Nah begitu ke Sabah selesai kontraknya bisa jadi pulang lagi, atau ya kayak Asnawi dulu mungkin punya prakontrak gitu ya, kalau mau main keluar harus, kalau ke sini balik lagi ke kita. Nah mungkin ada begitu, atau ya setidaknya kans lebih besar ya mungkin ke Bayangkara. Tapi teman-teman di sini juga yang sudah di spill ya bukan hanya petinggi klub. Kalau di Persib Bandung dari mulai ya official Persib Bandung, pemain Persib Bandung sudah ngasih kode-kode yang bisa dibilang oke lah gitu ya untuk memang kemungkinan Sadil ke Persib. Nah ini memang ya kita tunggulah hasilnya bagaimana atau akhirnya bagaimana. Ini sedang rame-ramenya teman-teman, dan saya yakin juga teman-teman ini mendapatkan info masih kabur gitu ya kemana akhirnya. Tapi ya ini update terbarunya antara Persib atau Bayangkara FC. Kalau Bayangkara FC sudah
benar gitu ya, sudah memang terang-terangan sedang kontak-kontakan sampai dengan hari ini teman-teman, katanya sampai dengan saat ini masih kontak dengan Sandi Ramdhani, dan dia katanya menyebutkan belum deal dengan klub lain. Kemungkinan ya itu dengan Persib ya harus gercep gitu kalau mau Sadil. Jadi ya kita doakan yang terbaik saja gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan informasinya berguna dan bermanfaat untuk teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.